Aku semalaman scroll TikTok sampai lupa ngerjain tugas. Jadi keteteran deh. Sama aku juga. Malah tadi pagi bangun kesiangan gara-gara keasikan nonton video lucu. Kalian tahu nggak, sebenarnya TikTok itu bisa dipakai buat hal yang lebih bermanfaat loh. Iya, kalau dipakai dengan bijak justru bisa bantu belajar, nyari inspirasi, bahkan nambah relasi positif. Masa sih? Aku taunya cuma hiburan aja. Bisa banget, misalnya follow akun edukasi, kreator motivasi, atau belajar skill baru lewat video singkat. Dan jangan lupa kalian juga bisa bikin konten positif sendiri. Misalnya sharing tips belajar, tutorial, atau hobi kalian. Oh iya ya, jadi bukan cuma jadi penonton, tapi juga bisa jadi kreator positif. Kalau gitu, aku pengen bikin konten belajar singkat deh, biar sekaligus review pelajaran. Nah, biar jelas ada beberapa cara memanfaatkan media sosial secara positif. Sekarang, hampir semua orang gak bisa lepas dari media sosial. Tapi, apakah cara kita pakai medsos itu udah benar? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin biar penggunaan media sosial lebih sehat dan positif. Nah, yang pertama, kamu bisa pilih konten yang bermanfaat. Media sosial itu bisa diibaratkan sebagai makanan. Kalau yang kita konsumsi itu sehat, maka hasilnya juga baik. Kalau yang kita lihat setiap hari cuma gosip, drama, atau konten negatif, ya pikiran kita juga gampang ke arah negatif. Jadi, coba deh follow akun yang bisa bikin kita berkembang. Misalnya kayak akun edukasi, motivasi, atau inspirasi. Misalnya ada akun yang ngasih tips belajar, cara kelola waktu, atau bahkan cerita-cerita sukses orang lain. Jadi, setiap kali buka medsos, ada nilai tambah buat diri kita. Kedua, batasi waktu penggunaan. Pernah nggak sih kita bilang, scroll sebentar aja deh, tapi tahu-taunya udah 1 jam lebih. Nah, kejadian itu tuh sering banget terjadi. Makanya, penting banget buat kasih batas waktu. Kamu bisa dengan pasang pengingat di aplikasi atau bikin aturan sendiri. Misalnya nggak buka medsos pas lagi belajar atau sebelum tidur. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati hiburan, tapi nggak sampai ganggu aktivitas utama kita, kayak sekolah, kerja, ataupun waktu bersama keluarga. Yang ketiga, jadilah kreator positif. Kita jangan cuma jadi penonton. Media sosial bisa jadi wadah untuk nunjukin karya dan berbagi hal baik. Misalnya, posting hasil gambar kita, bikin video singkat tips belajar, atau sekedar membagikan kata-kata motivasi. Percaya deh, kadang hal kecil yang kita bagikan bisa jadi inspirasi besar buat orang lain. Dan kalau kita konsisten berbagi hal tersebut, orang juga bakal lebih respect sama kita. Yang keempat, sharing. Ini penting banget karena sekarang banyak berita bohong atau informasi yang nggak jelas sumbernya. Kalau kita asal selalu bisa-bisa malah terjadi hoax. Hoax? What kind of sick joke is this? Jadi sebelum kita membagikan, cek dulu apakah sumbernya terpercaya. Kalau ragu, mending nggak usah di-share. Dengan kebiasaan ini, kita ikut tanggung jawab bikin lingkungan medsos jadi lebih sehat. Dan yang kelima, gunakan untuk koneksi baik. Medsos itu awalnya dibuat untuk menghubungkan orang. Jadi, gunakan kesempatan itu untuk membangun relasi yang positif. Kita bisa tetap terhubung sama teman lama, berdiskusi dengan komunitas yang punya minat sama, atau sekedar kasih semangat ke orang lain. Jangan malah dipakai buat nyebarin kebencian, bully, atau gosip yang nggak ada manfaatnya. Kalau kita bisa pakai medsos buat hal-hal positif, dampaknya bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain. Jadi, intinya, media sosial itu seperti pisau bermata dua. Bisa jadi alat yang sangat bermanfaat kalau dipakai dengan bijak, tapi juga bisa merugikan kalau kita salah menggunakannya. Pilihannya ada di tangan kita.
dance.